Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai induksi elektromagnetik bagian kedua, yaitu tentang aplikasi induksi elektromagnet. Aplikasi yang pertama yaitu generator. Ini gambar generator yang mungkin kalian pernah lihat atau yang seperti ini, ya. Generator adalah sebuah alat pembangkit listrik yang menggunakan prinsip induksi elektromagnet. Generator dibedakan menjadi dua, yaitu generator AC dan generator DC. Generator AC menghasilkan listrik bolak-balik dan generator DC menghasilkan listrik arus searah. Generator AC, perhatikan gambar di samping ini gambar mengenai generator AC. Tadi katanya generator AC itu menghasilkan listrik bolak-balik. Nah, ini yang digambarkan ini dengan membentuk arus bolak-balik, ya. Gambar di samping merupakan prinsip kerja generator AC sederhana. Sebuah kumparan kawat dengan ujungnya dihubungkan ke cincin. Saat cincin berputar, sikat karbon tidak ikut berputar. Sikat karbon akan mengikat cincin pertama yang akan menghubungkan arus keluar dari kumparan, dan sikat dari cincin kedua akan menarik arus masuk kembali ke kumparan. Di sini ini generator AC di sini mempunyai dua cincin, ya. Ini ada yang dimaksud sikat itu di sini. Nah, ini sikat ini sebagai perantara mengalirnya arus, ya. Dan ini magnet, ya. Kemudian di sini ini ada kawat. Ini bergerak karena adanya induksi elektromagnet, di mana magnet itu bergerak dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Kita lanjutkan. Arus akan keluar dari cincin kedua dan masuk ke cincin yang pertama. Selama perputaran itulah generator AC akan menghasilkan arus listrik dengan besar dan arah yang senantiasa berubah-ubah. Maka generator AC disebut sebagai pembangkit listrik bolak-balik. Besar tegangan yang dihasilkan oleh generator tersebut adalah, ini dapat dihitung dengan persamaan ini, E sama dengan N A B omega sin omega T, di mana N ini sebagai jumlah lilitan, satuannya dalam lilitan, dan B ini kuat medan listrik, satuannya dalam Tesla. Kemudian omega yaitu kecepatan sudut rotasi kumparan, satuannya rad per sekon, dan T yaitu waktu, satuannya sekon. Gegel induksi akan maksimum pada saat omega T-nya sama dengan 90 derajat atau omega T-nya 270 derajat. Sehingga tegangan yang dihasilkan sebesar E maksimum sama dengan N dikali B dikali A kali omega T. Jadi secara umum persamaan gegel induksi dapat dituliskan sebagai E sama dengan E maksimum sin omega T. Kita lanjutkan ke contoh soal 1. Sebuah generator memiliki kumparan sebanyak 200 lilitan dan luas penampangnya 4 cm persegi. Kumparan tersebut berputar dalam medan magnet 0,5 Tesla. A. Tentukan frekuensi putaran kumparan agar membangkitkan GGL induksi maksimum 50 volt. B. Jika kumparan berputar dengan frekuensi 6 Hz, berapakah GGL induksi maksimum yang dihasilkan? Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui N-nya 200 lilitan, A-nya 4 cm persegi, sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Kemudian B-nya 0,5 Tesla, yang ditanyakan yaitu F saat GGL induksi maksimum 50 volt. Dan B-nya yaitu GGL maksimum jika F-nya sama dengan 60 Hz. Nah, kita jawab untuk yang A dulu. E maksimum terjadi saat sin omega T sama dengan 1, sehingga E maksimum sama dengan N dikali B dikali A dikalikan omega. E maksimum sama dengan N dikali B dikali A omega, ini sama dengan 2V dikalikan F. Nah, E maksimumnya 50 dari diketahui, ya. Sama dengan ini dari sini, ya. 50 sama dengan N-nya 200, B-nya 0,5, dan A-nya 4 kali 10 pangkat 4. 2, ini V sudah ketetapan, 3,14 dikalikan F. Maka ini 50 dan ini dikalikan, itu sama dengan 2512 kali 10 pangkat 6, ini 4F.
F sama dengan 50 dibagi ini ya, 2512 kali 10 pangkat 4. Ini kan naik ke atas ya, ini jadi 500.000 dibagi 2512 itu sama dengan 199 Hz. Kita lanjutkan ke bagian B. E maksimum terjadi saat sin omega T sama dengan 1. Sehingga E maksimum sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. E maksimum sama dengan N dikali B dikali A, ini diuraikan menjadi 2 dikali V dikalikan F. 200 dikali 0,5 dikali 4 kali 10 pangkat 4 dikali 2 dikali 3,14 dikali 60. 60 itu F ya, dari diketahui di sini ini 60 Hz ya, 60 Hz. Maka E maksimumnya sama dengan 15,072 volt atau dibulatkan menjadi 15 volt. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Kumparan berbentuk persegi panjang berukuran 20 cm kali 10 cm, memiliki 400 lilitan. Kumparan ini bersumbu putar tegak lurus medan magnet sebanyak 0,4 Tesla. Jika kumparan berputar dengan kecepatan sudut 40 rad per sekon, maka tentukan GGL induksi maksimum kumparan. Penyelesaiannya kita lihat diketahui N-nya 400 lilitan, A-nya 20 dikali 10 cm persegi, jadi 2 kali 10 pangkat 2 meter persegi. B-nya 0,4 Weber per meter persegi, kemudian omeganya 40 rad per sekon. Yang ditanyakan E maksimum. E maksimum sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. N-nya 400, B-nya 0,4, dan A-nya 2 kali 10 pangkat 2. Omeganya sama dengan 40, maka ini dikalikan hasilnya 120 volt. Kita lanjutkan ke generator DC. Nah, ini generator DC ya. Pada generator DC ini mempunyai sebuah kumparan dengan dua buah ujung, positif dan negatif, tapi nggak ada cincin geser atau slip ring, melainkan ada dua buah sikat yang berada pada bagian kiri dan kanan sikat. Nah, ini jadi bedanya dengan generator AC. Tadi ini ada cincinnya ada dua. Sedangkan untuk generator DC itu cincinnya hanya ada satu, yaitu yang ini sikatnya sama. Generator DC maupun generator AC ada sikatnya dua, tapi hanya bedanya di cincin ini. Untuk generator DC cincinnya hanya satu, untuk generator AC cincinnya ada dua. Itu yang membedakan ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini sikatnya ada tetap, nah ini cincinnya hanya ada satu untuk generator DC. Tapi kalau untuk generator AC yaitu cincinnya hanya ada dua. Kita lanjutkan. Sikat 1 bertindak sebagai sikat positif karena pada sisi ini arus yang mengalir cuma searah. Sedangkan pada sikat 2 ini bertindak sebagai brush negatif. Bedanya dengan generator AC, kedua ujung kumparan secara bergantian akan menyentuh kedua sikat. Jadi aliran arus negatif dan positif akan dipisahkan oleh kedua sikat ini, jadi timbul aliran listrik. Kita lanjutkan ke aplikasi berikutnya, yaitu dinamo sepeda. Nah, ini gambarnya dinamo sepeda ini, dinamo sepedanya ya. Dia ini bergerak, ini si rotornya itu karena adanya si roda sepeda ini bergerak. Nah, akibat gerakan ini maka akan menghasilkan yang namanya induksi elektromagnetik yang menghasilkan arusnya. Arus mengalir ke sini sehingga lampu akan menyala. Ya, ini lampunya menyala, ini juga lampunya menyala. Kita lanjutkan. Dinamo sepeda menggunakan roda untuk memutar magnet. GGL induksi yang timbul pada dinamo digunakan untuk menyalakan lampu. Ya. Semakin cepat roda berputar, semakin terang nyala lampunya. Kenapa? Karena semakin banyak menghasilkan muatan dan muatan mengalir menjadi arus listrik masuk ke ini lampu-lampu. Kita lanjutkan ke transformator, yaitu aplikasi daripada GGL induksi yang ketiga. Transformator atau yang biasa disebut dengan trapo merupakan komponen listrik atau elektronika yang tersusun atas inti kumparan primer dan kumparan sekunder. Transformator memiliki dua kumparan. Fungsi utama transformator adalah untuk menaikkan atau menurunkan listrik.
Nah, ini transformator yang kalau kalian nanti pas sehari-hari ada seperti ini. Kemudian ini nih di gardu-gardu besar ini ada transformator karena fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Kemudian ini transformator yang sering ada pada alat elektronik. Nah, ini transformator ini lilitan primer dan ini lilitan sekunder. Yang ini dihubungkan dengan arus bolak-balik dan yang ini dihubungkan dengan hambatan kalau misalkan lampu. Nah, ini yang disebut dengan kumparan primer dan ini yang disebut dengan kumparan sekunder. Nah, ini yang disebut dengan inti besi. Nah, ini dihubungkan ke sumber tegangan AC yang ini ya. Kita lanjutkan ke mengenai fungsi transformator. Transformator yaitu berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik. Jenis transformator itu ada yang disebut dengan transformator step up. Nah, ini gambaran transformator step up, di mana jumlah lilitan primernya lebih kecil daripada lilitan sekunder. Kemudian ada yang disebut dengan transformator step down. Nah, ini gambarannya. Nah, transformator step down, jumlah lilitan primernya lebih besar dibandingkan dengan jumlah lilitan sekunder. Ciri-ciri transformator. Transformator step up itu berfungsi untuk menaikkan tegangan, di mana jumlah lilitan sekundernya lebih besar daripada lilitan primer. Dan tegangan sekundernya lebih besar dari tegangan primer. Jadi karena jumlah lilitannya yang lebih besar, maka tegangannya juga lebih besar. Kemudian arus sekunder lebih kecil dari arus primer. Karena jumlah lilitannya besar, maka arusnya kecil. Ciri-ciri transformator step down yaitu sebagai penurun tegangan. Dan jumlah lilitan sekunder lebih kecil daripada jumlah lilitan primer. Kemudian tegangan sekunder ini lebih kecil daripada tegangan primer. Jadi karena lilitannya sedikit, maka tegangannya juga kecil. Kemudian arusnya lebih besar daripada arus primer. Jadi karena lilitannya sedikit, maka arusnya lebih besar. Nah, ini lambang dari yang tegangan primer ini dihubungkan ke arus bolak-balik. Sedangkan ini lambang tegangan sekunder ini dihubungkan ke hambatan, ke lampu, ke laptop, ke komputer, jadi ke alat-alat yang digunakan untuk supaya alat itu tegangannya naik ya. Ini yang untuk penurun tegangan ini juga sama seperti itu. Ini yang dihubungkan ke arus bolak-balik ya untuk tegangan primernya, dan ini tegangan sekundernya dihubungkan ke hambatan. Hambatan itu ke alat yang akan kita turunkan tegangannya. Kita lanjutkan ke persamaan transformator. Jika jumlah lilitan primer kita beri simbol N, jumlah NP, jumlah lilitan sekunder kita beri simbol NS, dan tegangan primer kita beri simbol PP, tegangan sekunder kita beri simbol Vs, serta masing-masing lilitan dialiri arus listrik sebesar I primer dan I sekunder, maka berlaku hubungan persamaan PP per Vs sama dengan NP per Ns sama dengan Is per Ip. Untuk mencari efisiensi transformator, ini dapat ditentukan dengan persamaan efisiensi sama dengan PS per PP dikali 100%. Dan efisiensi sama dengan Vs dikali Is dibagi Vp dikali Ip dikali 100%. Dengan Vs sama dengan transformator primer, satuannya volt, Vp tegangan primer atau satuannya volt, kemudian Vs tegangan sekunder, satuannya volt, NP jumlah lilitan primer, satuannya lilitan, dan Ns itu jumlah lilitan sekunder, satuannya lilitan. Kemudian IP yaitu arus primer, satuannya ampere, dan Is itu arus sekunder, satuannya ampere. P daya masukan atau input atau bisa disebut juga daya primer, satuannya watts, dan PS itu daya keluaran atau output atau sering disebut juga daya primer, satuannya watt. Ini adalah simbol dari efisiensi transformator, satuannya persen. Transmisi daya listrik jarak jauh.
Nah, ini gambaran dari transmisi daya listrik jarak jauh, dan di sini ada transformatornya ya. Transmisi daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen menggunakan tegangan tinggi. Ya, kalian mungkin pernah melihat ya, ada gambar seperti ini. Untuk itu diperlukan transformator peningkat atau yang disebut dengan step up, dan transformator penurun atau yang disebut dengan step down. Ini gambarannya, ini adalah gardu penurun tegangan. Nah, ini ya, dari 150 kV menjadi tegangan menengah jadi 20 kV. Nah, ini jaringan transmisi tegangan menengah. Kemudian ke sini, ini mungkin kalian pernah lihat di pinggir-pinggir jalan, ya, ini gardu penurun tegangan dari 20 kV menjadi 220 volt. Karena di rumah-rumah itu tegangannya rata-rata 220 volt. Nah, setelah diturunkan tegangannya, maka kita langsung dapat menggunakan ke rumah-rumah. Itu siap digunakan oleh konsumennya. Ini proses perjalanan penurunan tegangan dari mulai 150 kV menjadi 20 kV. Kemudian ini jaringan transmisinya ya, dibagi-bagi. Kemudian, nah, ini kalian pernah lihat mungkin ini gardu, di mana ini untuk menurunkan tegangan dari 20 kV ke 220 kV. Maka langsung setelah diturunkan siap digunakan oleh konsumen. Kita lanjutkan ke contoh soal 3. Sebuah trafo memiliki efisiensi 80%, jumlah kumparan primernya 2000 lilitan, sedang lilitan sekundernya 1000 lilitan. Kumparan primernya dihubungkan pada sumber tegangan 220 volt. Jika saat diukur bagian sekundernya mampu mengeluarkan arus 4 ampere, maka tentukan A. Tegangan pada kumparan primer sekundernya, B. Kuat arus pada kumparan primernya, dan C. Yaitu daya yang hilang. Penyelesaiannya kita lihat diketahuinya dulu, yaitu efisiensinya 80%, NP-nya sama dengan 2000 lilitan, NS-nya 1000 lilitan, PP-nya sama dengan 220 volt, dan IS-nya sama dengan 4 ampere. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A, yaitu tegangan sekunder, kita dapat menggunakan persamaan PP per PS sama dengan NP per NS, di mana PP-nya yaitu 220, VS-nya yang ditanyakan sama dengan NP-nya 2000 dan NS-nya 1000. Maka ini kali silang, 220 dikali 1000, dan ini juga kali silang, yaitu 2000 dikali VS. Nah, 220 dikali 1000 dibagi 2000 yaitu 110 volt. Jadi untuk yang tegangan sekunder besarnya 110 volt. Kita lanjutkan ke mengenai kuat arus primer. Untuk menentukan kuat arus primer, kita dapat menggunakan persamaan efisiensi sama dengan VS dikali IS dibagi PP dikali IP dikali 100%. Nah, kita coret yang persennya, maka ini kalikan 110 dikali 4 dikali 100 dibagi 220, yaitu 200. Nah, ini 80 dikali IP, dikali silang itu 80 IP. Maka IP sama dengan 200 dibagi 80 sama dengan 2,5 ampere. Jadi untuk kuat arus primernya besarnya itu 2,5 ampere. Sekarang yang berikutnya yang C, yaitu ditanyakannya daya yang hilang. Untuk mencari daya yang hilang, kita dapat menggunakan persamaan ini. PH, daya yang hilang, itu sama dengan PP, daya primer dikurangi PS, yaitu daya sekunder dikali efisiensi. PP yaitu sama dengan PP dikali IP, dan PS sama dengan VS dikali IS dikali efisiensi. Maka PP-nya 220, itu dari sini ya. Kemudian dikali 2,5 IP-nya ini ya, dari sini dikurangi 110, ini PS dari sini, kemudian dikali 4, itu dari sini sudah diketahui, maka dikali 80%. Nah, sekarang ini dikalikan yang ini ya, jadi hasilnya 550, nih 220 dikali 2,5, 520 dikurangi 110 dikali 4, itu 440, ini 80% sama dengan 0,8. Maka ini kalikan 440 dikali 0,8 itu 325. Maka 550 dikurangi 325 yaitu 225 watt.
Jadi daya yang hilangnya dari 550 menjadi 225 watt. Kita lanjutkan ke contoh soal 4, yaitu sebuah transformator step down memiliki efisiensi 80%, mengubah tegangan dari 1000 volt menjadi 200 volt, di mana dayanya diketahui yaitu 40 watt. Tentukan kuat arus primer transformator tersebut. Nah, kita lihat diketahuinya, efisiensinya 80%, kemudian P-nya sama dengan 1000 volt, PS-nya 200 volt. PS-nya tegangan sekundernya yaitu sama dengan 40 watt. Yang ditanyakan yaitu IP. Kita dapat menggunakan persamaan efisiensi sama dengan PS dibagi PP kali 100%. Di mana ini efisiensinya 80%, sama dengan 40 dibagi 200 IP dikali 100%. Nah, ini yang 100-nya dicoret ya. Maka ini kalikan 40 dikali 100 dibagi 200, jadi 20. Ini kali silang ke IP, jadi 80 IP. IP sama dengan 20 dibagi 80, ini dicoret nolnya ya, kemudian diperkecil menjadi 1/4. Maka 1/4 ini sama dengan 0,25 ampere. Kita lanjutkan ke contoh soal 5. Perbandingan jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder sebuah transformator adalah 1/4. Tegangan dan kuat arus inputnya masing-masing 10 volt dan 2 ampere. Jadi ini tegangan primer dan arus primer. Jika daya rata-rata yang berubah jadi kalor pada transformator tersebut, berarti ini berubah menjadi kalor, berarti daya yang hilang ya. 4 watt dan tegangan outputnya, berarti ini tegangan yang keluar sama dengan tegangan sekunder, adalah 40 volt. Maka berapakah kuat arus outputnya? Berarti yang ditanyakan arus sekunder. Jadi kalau input itu masuk berarti primer ya, kalau output yaitu keluar jadi sekunder. Kita lihat diketahuinya perbandingan NP berbanding NS ini sama dengan 1/4. P-nya sama dengan 10 volt dan IP-nya sama dengan 2 ampere, PS-nya sama dengan 40 volt dan daya yang hilangnya atau pH sama dengan 4 watt. Yang ditanyakan yaitu arus yang keluar atau output, yaitu disebut IS. Untuk menjawab soal ini, kita cari dulu daya primer ya. Daya primer itu sama dengan P primer dikali I primer, itu sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20 watt. Jadi daya primernya yaitu 20 watt. Daya yang hilang ini yang berubah jadi kalor itu sebesar 4 watt ya. Sehingga PS itu daya sekunder sama dengan PP dikurangi daya yang hilang. PS sama dengan 20 dikurangi 4, jadi PS-nya sama dengan 16 watt. Nah, kemudian untuk mencari IS, kita gunakan persamaan PS sama dengan VS dikali IS. PS atau daya sekundernya 16 watt dari sini ya. Kemudian sama dengan 40 dikali IS ya. Kita cari IS-nya yaitu 16 dibagi 40 yaitu 0,4 ampere. Jadi arus sekundernya besarnya yaitu 0,4 ampere. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai induksi elektromagnetik. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.